Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzu ta'alluma wa ta'allima wal fadada wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrari fid darin amin. Kita lanjutkan membaca kitab Nasaihul Ibad. Kita masih berada di bab yang ketiga dan kita juga masih berada di makalah yang ke berapa? 42. Di makalah yang ke-42 sudah kita bahas sebelumnya bahwasanya Rasulullah pernah duduk bersama para sahabatnya, kemudian Rasulullah berkata, telah dicintakan kepadaku 3 hal dari dunia kalian. Yang pertama adalah minyak wangi, parfum, yang kedua adalah wanita, dan yang ketiga adalah sholat sebagai penenang hati Rasulullah. Setelah mendengar itu, Sayyidina Abu Bakar juga menjawab, engkau benar wahai Rasulullah, dan dicintakan kepadaku dari dunia 3 hal. Pertama adalah melihat wajah Rasulullah, yang kedua adalah menafkahkan hartaku untuk Rasulullah, dan yang ketiga adalah menjadikan putriku dipersunting oleh Rasulullah. Setelah itu kemudian Sayyidina Umar juga menjawab, shadaqta ya Abu Bakrin, benar engkau wahai Abu Bakar, dan dicintakan kepadaku dari dunia 3 hal. Yang pertama amar ma'ruf, yang kedua nahi mungkar, dan yang ketiga adalah memakai pakaian yang tidak layak pakai, yang sudah banyak yang rusak. Setelah itu kemudian Sayyidina Utsman, ini pembahasan kita yang sekarang. Sayyidina Utsman juga menjawab, shadaqta ya Umar, benar engkau wahai Umar. Wa hubbiba ilayya minad dunya salas, dan dicintakan kepadaku dari dunia 3 hal. Ini 3 hal yang dicintai oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Apa yang pertama? Isba'ul ji'an, mengenyangkan orang yang lapar. Disebutkan oleh sebagian ulama, isba'ul ja'i khairun min bina'il jami'. Mengenyangkan orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun masjid jami'. Karena kepedulian sosial itu juga sangat penting. Kita itu harus punya 2 hal, kesalehan ritual dan kesalehan sosial. Kesalehan spiritual juga kesalehan sosial, itu harus lengkap. Nah, Sayyidina Utsman suka memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan. Kita jika memang tahu, misalnya di samping kita itu ada orang kelaparan, kemudian kita itu makan, betapa tidak punya hati orang itu. Kalau kita masih makan, masih tidak tahu, pastinya di sana masih banyak orang yang kelaparan, cuma kita tidak tahu, itu masih mending. Tapi kalau pas di sampingnya ada orang yang tidak makan, kelaparan, kemudian kita makan dengan seenaknya saja di depannya, betapa itu sangat menyakiti hati dan perasaan orang lain. Ini yang pertama yang dicintai oleh Sayyidina Utsman adalah mengenyangkan orang yang kelaparan. Wa kiswatul aryan, dan memberi pakaian orang-orang yang telanjang. Artinya orang telanjang itu yang tidak punya pakaian. Ya, orang-orang yang membuka aurat itu sebenarnya juga bagian dari telanjang itu. Karena tidak kuat sampai beli kain sampai bawah. Tidak kuat beli kain yang selengkap itu seperti orang-orang yang menutup aurat. Saya pernah melihat satu komunitas di Besuki, tidak tahu masih ada apa enggak. Itu tiap minggu bagi-bagi jilbab di alun-alun. Kalau bagi-bagi jilbabnya sih bagus untuk orang-orang agar menutup aurat, tapi lebih bagus lagi kalau ada kelanjutannya. Kadang-kadang orang cuma ngambil jilbabnya, tapi setelah itu ketika keluar ya tetap tidak usah pakai jilbab. Nah, itu Sayyidina Utsman itu suka memperhatikan orang-orang yang tidak punya pakaian. Bukan berarti telanjang di jalan-jalan, bukan. Yang tidak punya pakaian diberi pakaian.
sosialnya sangat tinggi Sayyidina Utsman itu. Dan Sayyidina Utsman itu salah seorang sahabat yang mendapatkan julukan Dzun-Nurain, orang yang mempunyai dua cahaya. Kenapa kok disebut Dzun-Nurain? Karena Sayyidina Utsman ini pernah menikahi dua putri Rasulullah. Yang pertama menikahi Sayyidah Ruqayyah. Kemudian Sayyidah Ruqayyah wafat, berganti kepada adiknya Sayyidah Ummu Kulsum. Sehingga Sayyidina Utsman ini dijuluki Dzun-Nurain, orang yang mempunyai dua cahaya dari Rasulullah. Ketika Sayyidah Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini kedua-duanya wafat, artinya Sayyidina Utsman ini banyak dikomentari orang waktu itu. Oh, itu Utsman itu pembawa sial itu. Masa kedua-duanya mati nikah dengan Utsman. Kemudian Rasulullah marah dengan ejekan orang-orang itu. Sampai Rasulullah berkata, seandainya pun saya punya putri 40, akan saya nikahkan semua kepada Utsman. Saking Rasulullah melihat Sayyidina Utsman adalah orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang pilihan Allah. Artinya di sini bukan langsung 40 dinikahi semua, artinya satu meninggal bukan. Dan Sayyidah Ruqayyah dan Ummu Kulsum tidak dinikahi sekaligus karena tidak boleh kan, menikahi dua saudara sekaligus tidak boleh, kecuali kakaknya meninggal ganti kepada adiknya boleh itu. Dan Sayyidina Utsman ini juga orang yang mendapatkan julukan manistahya minhu malaikatur rahman. Malaikat itu malu kepada Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu ketika masuk ke kamar mandi pakai penutup kepala, malu dilihat oleh malaikat. Dan bahkan dalam satu riwayat dijelaskan bahwasanya Sayyidina Utsman itu naruh semacam hamparan di depan pintu kamar mandi. Kemudian bilang, kamu tempatnya di sini saja, malaikat. Kamu tempatnya di sini saja, sudah saya siapkan. Sayyidina Utsman. Dan Sayyidina Utsman ini juga termasuk orang yang berjasa di dalam Al-Quran. Apa itu? Al-Quran yang dulunya tidak ada harokatnya, tidak ada titiknya. Kemudian ada harokat dan ada titiknya, itu berkat jasanya siapa? Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman. Berarti Sayyidina Utsman ini orang yang melakukan bid'ah ini. Kan ya? Melakukan bid'ah karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Mau nyalakan Sayyidina Utsman, padahal orang yang sudah jelas diberi kabar gembira masuk surga oleh Rasulullah. Mau nyalakan Sayyidina Utsman, kamu mau pakai Quran yang mana? Coba pakai Quran yang tidak ada titik dan harokatnya. Bisa apa tidak bisa? Yang ada titik sama harokatnya saja masih salah-salah bacanya. Ini juga termasuk perkara yang dipelopori oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Sampai ada istilah mushaf Utsmani, ada rosem Utsmani. Dan Sayyidina Utsman ini juga orang yang berjasa untuk membuat satu kebiasaan yang baik juga. Pada saat sholat Jumat itu azannya 2 kali, itu juga jasanya Sayyidina Utsman. Dulu pada masa Rasulullah itu cuma azan Jumat itu 1 kali. Melihat perkembangan orang-orang waktu itu sepertinya 1 kali ini kurang, maka punya inisiatif untuk mengadakan azan Jumat 2 kali. Yang pertama itu menandakan masuknya waktu sholat, biar orang-orang itu siap-siap. Orang-orang itu siap-siap. Kemudian yang kedua itu menandakan untuk agar akan dimulai Jumatan. Jadi lebih bisa mengatur waktu orang-orang yang ada di luar itu. Kalau langsung 1 kali kan tidak ada persiapan. Kalau 2 kali, oh ini sudah aba-aba gitu. Sudah ada alarm itu. Nanti akan masuk Jumatan. Dan itu semuanya jasanya Sayyidina Utsman bin Affan. Dan Sayyidina Utsman bin Affan waktu menikah dengan Sayyidah Ruqayyah itu, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah begitu sangat bahagia. Tidak pernah sebahagia itu Sayyidah Khadijah. Waktu Sayyidina Utsman menikah dengan Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Fatimah masih belum nikah waktu itu. Jadi Sayyidina Utsman itu termasuk orang yang keempat masuk Islam dari kalangan laki-laki. Sayyidina Utsman waktu itu masih sepi, masih belum banyak yang masuk Islam. Dan Sayyidina Utsman termasuk orang kaya, pedagang, tajir, cerdas, bisa masuk Islam. Ya pasti ganteng Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan ini juga masih keluarganya Rasulullah. Nyambung ke, kalau tidak salah,
Sayyidina Qusay, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf, bin Qusay bin Kilab. Pokoknya kalau tidak salah nyambung di Qusay, sama-sama di Qusay itu. Jadi masih keluarganya Rasulullah, Sayyidina Utsman itu. Dan juga termasuk menantu daripada Rasulullah. Termasuk juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu juga masih keluarga dan juga menikah dengan putrinya Rasulullah. Dan rata-rata sahabat Nabi itu ya masih muter terus itu. Dari 4 sahabat masih muter terus. Ada yang jadi menantu, ada yang jadi mertua untuk menguatkan hubungan. Dan rata-rata di pondok pesantren itu ya muter kayak gitu. Pondok ini menikah dengan pondok sana, terus lagi sana menikah dengan pondok ini. Ya muter terus agar semakin kuat hubungan itu, agar semakin kuat hubungan keilmuan, hubungan keislaman. Nah, itu yang dicintakan oleh Sayyidina Utsman, 3 hal. Yang pertama, mengenyangkan orang yang kelaparan. Yang kedua, memberi pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian. Yang ketiga, wa tilawatul Quran, dan membaca Al-Quran. Sayyidina Utsman itu orang yang suka membaca Al-Quran. Bahkan dalam satu keterangan disebutkan bahwasanya Sayyidina Utsman itu bisa menghatamkan Al-Quran pada waktu malam hari pada 2 rakaat sholat. 2 rakaat sholat bisa menghatamkan Al-Quran. Kalau kita 2 jam bisa menghatamkan HP, beda. Makanya pernah ada salah seorang penceramah mubalik, dan ini pernah ditulis oleh salah seorang teman saya juga, Habib Ali Al-Kaf dari Jawa Barat. Mana rumahnya saya lupa. Ya pokok dulu sering undangan kemana-mana sama Habib Ali itu, undangan waktu masih di Yaman itu, karena kita satu grup di sana. Kita punya grup namanya Sautul Muhibbin, suara para pecinta. Beliau vokalisnya, saya bagian pukul-pukul. Ya kadang-kadang juga jadi backing. Saya itu serba bisa. Mau main hadrah bisa, main dumbuk ya bisa, main apa itu, tam itu bisa juga. Terus ada juga itu kendang yang besar itu gini bisa juga. Yang nggak bisa itu saya suling nggak bisa. Itu biasanya habaib itu yang agak panjang nafasnya itu. Karena biasanya kalau orang main gambusan, marawisan, biasanya ciri khasnya ya suling. Semuanya saya bisa, serba bisa. Dan memang ada bakat jiwa seni juga saya itu. Urusan seni ini bisa, untuk menciptakan lagu juga bisa. Cuma masih belum di launching gitu. Nah, termasuk juga Sayyidina Utsman itu orang yang suka membaca Al-Quran. Sampai 2 rakaat sholat itu bisa menghatamkan Al-Quran. Apa mungkin? Ya mungkin saja. Tadi itu saya jelaskan bahwasanya pernah Habib Ali itu nulis, Habib Ali Al-Kaf itu nulis, kamu kok heran ada orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu bisa sholat sampai bisa menghatamkan Al-Quran, bisa ibadah sampai berjam-jam, tidak ada putusnya. Kamu kok heran? Tidak usah heran, sudah ada jawabannya di masa sekarang. Coba kamu lihat, ada orang pegang HP 2 jam, 3 jam kuat, kamu tidak heran? Ya itu sama sebenarnya. Kenapa? Karena ada kecondongan ke situ. Orang pegang HP 2 jam, 3 jam itu kuat. Bahkan mungkin sampai 6 jam itu kuat. Pokoknya asal ada makannya semua segala terpenuhi itu, insya Allah kuat itu. Kenapa? Karena ada kecondongan dengan itu. Nah mereka juga sama, kecondongan hatinya itu kepada Allah sehingga kuat. Jadi tidak usah heran, kok bisa kuat. Wong kita sendiri tidak heran kita bisa berlama-lama pegang HP itu, tidak heran. Ya karena ada kecondongan itu. Karena ada kecondongan. Padahal ya terutama orang tua itu penyakitnya itu ya HP. Ketika punya anak, sedikit anaknya rewel, kasih HP, nyaman kasih HP. Orang tuanya enak itu, sudah tidak perlu ini. Tapi ya tadi itu mematikan kreativitas, terus daya otaknya itu juga kurang maksimal, terus jiwa sosialnya juga kurang juga. Anak saya itu
saya kasih ini batasan, seminggu main HP cuma 1 kali seminggu, dan bisa. Kadang-kadang orang kayaknya udah bisa, harus dikasih HP. Wah, belum dicoba. Anak saya itu cuma hari Jumat main HP-nya, itu pun paling lama 2 jam. Biasanya setelah saya Jumatan sudah antri semuanya. Nanti HP saya dipegang kakaknya, HP istri dipegang adiknya, atau kadang gantian. Pokoknya pengen pegang satu-satu. Dan nanti ketika sudah 2 jam ya sudah. Paling nanti ada tambahan-tambahan bonus ketika misalnya bepergian. Kadang-kadang anak saya itu muntah kalau di mobil itu, daripada muntah suruh pegang HP itu. Itu pun jarang-jarang kan bepergian. Dan bisa itu, sangat bisa, asal bisa diatur. Dan dalam satu hadis disebutkan afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Lebih afdolnya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis yang lain menyebutkan man qara'a harfan min kitabillahi kutibat lahu hasanah. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka akan dicatat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Sedangkan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun wahid. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Bal alifun harfun, akan tetapi alif itu satu huruf, walamun harfun, lam itu satu huruf, wa mimun harfun, dan mim itu satu huruf. Berarti ada berapa huruf? 3 huruf. 3 dikali 10 menjadi 30. Orang membaca alif lam mim saja itu sudah mendapatkan pahala 30 kebaikan. 30 pahala kebaikan. Dan membaca Al-Quran ini menjadi sangat penting ketika orang itu tahu adab-adabnya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran otomatis semuanya berpahala. Tapi orang yang membaca dengan adab, pahalanya jauh lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan saya jelaskan sedikit tentang adab-adab membaca Al-Quran yang saya kutip dari kitab An-Nasaihud Diniyah. Yang pertama, adab membaca Al-Quran adalah ayyakuna tali fi tilawatihi mukhlishan lillahi ta'ala wa muridan biha wajhahul karim. Orang yang membaca Al-Quran itu harus benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada niatan-niatan yang lain. Kadang-kadang ini penyakit. Pas waktu baca Quran sendiri suaranya biasa-biasa. Dengar satu orang datang di situ dilama-lamakan, dimerdu-merdukan, dikeraskan, ini berarti sudah tidak ikhlas, sudah gaya itu. Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan kalian tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ibadah itu ketika kita ingin ibadah kita diterima, maka syaratnya ikhlas. Orang ibadah tidak ikhlas tidak diterima. Tidak diterima. Tidak ada tawar-menawar, tidak diterima. Salat tidak ikhlas, tidak diterima. Tapi kalau salatnya sesuai dengan aturan, ya sekedar menggugurkan kewajiban. Artinya dia tidak dosa karena sudah melakukan kewajiban-kewajiban. Diterima atau tidak diterima? Tidak diterima. Syarat itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, adab membaca Al-Quran adalah at-taqarrub ilallah wal fauz bi thawabihi. Kita niat mendekatkan diri kepada Allah dan ingin mengharapkan dari pahala Allah. Itu adabnya. Yang ketiga, alla yakuna muraiyan wala mutasannian wala mutazayyinan lil makhlukin. Tidak niat riya, pamer, dibuat-buat, dan juga tidak mengada-ada, tidak berhias untuk orang lain, untuk makhluk. Artinya dibuat-buat. Yang waktu baca sendiri itu biasa, waktu baca di depan orang pakai lagu-lagu, tapi niatnya bukan ikhlas. Niatnya bukan ikhlas, tapi untuk makhluk, riya, pamer, ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dihargai. Maka tidak semestinya seperti itu, sehingga orang membaca Al-Quran itu tidak bisa merasakan apa itu kenikmatan di dalam membaca Al-Quran, karena hatinya itu bergantung kepada orang lain. Yang keempat, wala taliban bitilawatihi syai'an minal khududil ajilah wal aghradil faniyah azzailah. Tidak mengharapkan imbalan-imbalan yang sifatnya itu imbalan duniawi. Nah, ini biasanya penyakitnya siapa?
qori biasanya. Penyakitnya qori itu ya ketika ada undangan itu niatnya agar mendapatkan uang. Sebenarnya begini ya, gampang sebenarnya. Kita harus berpikir cerdas. Semisal kayak orang sekolah, niatnya jangan ingin mendapatkan ijazah karena itu sifatnya duniawi. Ya niat sekolah ya niat cari ilmu, niat menghilangkan kebodohan, niat mencari ridho Allah. Tanpa diniatkan pun ijazah pasti dapat. Jadi jangan mengotori kesucian ilmu dengan niat-niat yang tidak baik, sehingga ibadah mencari ilmu itu tidak diterima oleh Allah. Sama seperti orang misalkan diundang qiraah, kemudian nanti dikasih tanpa harus diniati tetap dikasih kan. Kita belajar, berusaha, saya niat membaca Al-Quran semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mendapatkan ridha Allah, ingin mendapatkan pahala dari Allah. Urusan amplop kan pasti. Kenapa kalau diniatkan untuk seperti itu, nanti pasti akan kecewa ketika diundang dan tidak dikasih apa-apa. Pasti akan kecewa. Saya pernah mendengar obrolan beberapa orang terkait dengan qori dan Al-Quran. Biasanya begini, biasanya orang itu ada yang punya acara begitu, kemudian mengundang acara khatmil Quran, hataman Al-Quran, dan itu butuh waktu yang cukup panjang kan, khatmil Quran. Misalkan ada 5 orang ikut, itu kan harus dibagi berapa juz itu, dari pagi mungkin sampai sore baru selesai. Dan ya standarnya biasanya rata-rata dikasih 50-an gitu, 50 ribuan gitu. Ada yang nyeletuk waktu itu, kok ini ya kita kok susah ya, khatmil Quran dari pagi sampai sore kok cuma 50 ribu atau 100 ribu. Enak mereka yang kori-kori itu cuma berapa menit itu, gak sih, kadang 200 ribu, 150. Ini berarti sudah mindsetnya sudah beda. Kori itu ya cuma berapa menit itu, anggap 7 menit atau 10 menit. Ya saya kira kalau dibayar 50 itu kayaknya jarang. Paling enggak 100 atau 200 itu iya. Tapi kalau khatmil Quran itu ya sekitar 50-an itu dibagi ada 5 orang, berarti sekitar 250 untuk 5 orang. Tapi lagi-lagi Al-Quran bukan dijadikan tujuan untuk memperoleh duniawi. Kita beramal untuk akhirat dengan tujuan duniawi itu tidak diperbolehkan. Apalagi sangat tidak etis sekali ketika ada seorang guru, ada orang mubalik, ustadz, kiai yang mengharapkan imbalan duniawi dari muridnya, dari jamaahnya, dari pengikutnya, sedangkan mereka mengharapkan dari ustadznya, mengharapkan ilmu dan mengharapkan berkah. Ini kebalik, dan itu fenomena juga ada. Ustadz tapi pengen dapat imbalan dari murid-muridnya, santri-santrinya, sedangkan mereka ingin mendapatkan barokah dari, kok beda sekali, sehingga pengaruhnya pasti sedikit. Mestinya yang perlu dicontoh ya bukan gurunya tapi muridnya, karena mindsetnya itu beda gitu. Yang kelima, adab membaca Al-Quran adalah mengagungkan kepada Allah pada saat membaca Al-Quran. Seperti orang yang menerima surat dari kekasihnya, itu biasanya bacanya tidak boleh ada yang mengganggu, benar-benar mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang keenam, membacanya dalam keadaan khusyu'ul qalbi, khasyi'ul qalbi wal jawarih. Khusyuk hatinya juga khusyuk anggota tubuhnya. Baca Quran toleh, gerak, terlalu banyak gerak. Ya tenang baca Quran itu, tenang, santai, dihayati, diresapi, itu baca Al-Quran. Bahkan di dalam satu ayat Al-Quran disebutkan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya aku turunkan Quran ini di atas gunung, maka gunung itu akan terlihat khusyuk. Kenapa? Karena mengagungkan kalam-kalam Allah. Kalau ada hati yang ketika membaca Al-Quran tidak merasa khusyuk, tidak merasa tenang, itu apakah lebih keras
daripada batu. Batu itu khusyuk ketika diturunkan Al-Quran. Dan bahkan seandainya Al-Quran itu diturunkan di atas batu, maka batu itu akan hancur. Apakah hatimu tidak bisa hancur dari masalah-masalah yang sedang kamu hadapi ketika membaca Al-Quran? Apakah lebih keras daripada batu? Ini kan perlu untuk dijawab kita masing-masing. Yang ketujuh, adab membaca Al-Quran adalah ayyakuna fi hali tilawatihi mutadabbiron lima yakra'u, berangan-angan tentang makna dari Al-Quran, memahami, mengartikan dan merenungkan isi dari ayat Al-Quran. Dan ini sekarang gampang caranya, baca Al-Quran yang pakai terjemahan. Kalau udah pakai terjemahan ya, kalau bisa ya bagus. Kalau udah bisa kan gimana cara mengangan-angan maknanya? Karena itu salah satu obat hati. Obat hati yang sedang sakit, yang sedang hancur itu baca Al-Quran dengan maknanya. Jangan cari obat yang lain. Dan bahkan Sayyidina Ali mengatakan la khaira fi qiraatin la tadabbura fiha. Tidak ada kebaikan di dalam membaca Al-Quran yang tidak ada tadabbur di dalamnya, yang tidak ada memahami, merenungkan, mengangan-angan di dalam arti dari Al-Quran. Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan la'an aqra'a idza zulzilati wal qari'ah atadabburuhuma wa atafahumuhuma habbu ilayya min aqra'al qur'ana kullahu. Aku membaca surat Idza Zulzilah dan Al-Qari'ah dengan aku memahami, merenungkan dan mentadabburi, itu lebih aku cintai daripada membaca Al-Quran secara keseluruhan 30 juz. Intinya membaca Al-Quran itu ya bagusnya jangan nyari cepatnya, jangan nyari cepat hatamnya, tapi sambil direnungkan. Yang kedelapan, ada membaca Al-Quran adalah tahsinus sauti bil Quran, membaguskan suara dengan Al-Quran. Tapi ini juga tiap orang itu ya pastinya beda, kadang suaranya. Ya ada sebagian itu yang memang suaranya bagus, ya itu harus dimanfaatkan. Jangan buat nyanyi-nyanyi, baca Al-Quran, suara bagus. Kalau kita ya sesuai dengan kemampuan, jangan kalau pas suaranya kayak ember jatuh dari pohon pisang. Ya walaupun dibagus-baguskan ya seperti itu dah kita berubah. Tapi minimal menurut kita sudah bagus gitu loh. Menurut kita itu sudah bagus dan itu sudah melakukan adab-adab pada saat membaca Al-Quran. Yang penting membaguskan suara itu dengan batas-batas yang tidak menyalahi aturan. Saya pernah lihat acara di satu TV, di channel TV sudah lama, yang suruh qiraah itu artis dangdut, bacanya disesuaikan sama lagunya, sehingga mestinya yang bacaannya itu 5 harokat jadi 1 harokat, yang mestinya 1 harokat jadi 6 harokat. Ya karena menyesuaikan dan bacanya banyak salah-salah. Itu bukan namanya membaguskan suara, tapi itu merusak adab membaca Al-Quran. Saya itu miris, saya lihat sendiri itu. Dan ini acara-acara yang cukup banyak ditonton di TV sekitar 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Ini bukan seperti itu caranya. Jadi tidak setiap orang yang bagus suaranya langsung kemudian disuruh baca Al-Quran. Lihat dulu dia bisa apa enggak baca, panjang pendeknya bagaimana. Itu kadang-kadang orang qiraah juga seperti itu, menyesuaikan lagu. Ya mestinya lagu yang menyesuaikan bacaan-bacaan. Yang kesembilan, adab membaca Al-Quran adalah semestinya dalam keadaan suci. Kalau tidak suci bagaimana? Ya boleh, tapi pahalanya tidak sama dengan membaca dalam keadaan suci. Suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kalau hadas kecil masih boleh membaca Al-Quran asal tidak pegang. Hadas kecil maupun hadas besar sama-sama tidak boleh membaca Al-Quran ketika pegang Al-Quran. Ketika tidak pegang Al-Quran, kalau hadas kecil masih ada keringanan. Kalau hadas besar tidak diperbolehkan secara mutlak baca Al-Quran, kecuali niatnya adalah zikir atau pembentengan-pembentengan. Semisal mau tidur ada wirid-wirid baca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Untuk pembentengan tidak apa-apa, niatkan untuk pembentengan bukan untuk membaca Al-Quran. Kemudian juga menghadap kiblat.
adabnya membaca Al-Quran itu menghadap kiblat. Kemarin ada yang tanya, Ustadz gimana hukumnya orang baca Al-Quran sambil tidur-tiduran? Ya ada apa-apa, bukan dosa. Tapi memang tidak sesuai dengan adab-adab membaca Al-Quran. Terus kemudian anggota tubuhnya tenang, tidak toleh kanan, tidak toleh kiri, konsentrasi, fokus. Kemudian juga nadhiful badani wasiyabi wal makan, badannya bersih, pakaiannya bersih, tempatnya juga bersih. Baca Al-Quran ya harus benar-benar bersih semuanya. Habis mandi, bajunya bagus, tempatnya juga bersih. Thayyibur raihah, pakai parfum, pakai minyak wangi. Kita ini mau berkomunikasi dengan kekasih, masa baunya tidak sedap, itu kan kurang pantas. Dan ada banyak adab-adab yang lain yang bisa kita pelajari di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah. Itu terkait dengan sedikit dari adab-adab membaca Al-Quran. Akan saya ulang kembali bahwasanya yang dicintai oleh Sayyidina Utsman dari dunia ada 3. Yang pertama adalah isba'ul ji'an, mengenyangkan orang yang kelaparan. Yang kedua adalah kiswatul uryan, memberi pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian. Wa tilawatul Quran, dan membaca Al-Quran. Dari sini ada yang mau bertanya? Silakan. Orang itu kalau hatinya bersih itu udah bosan membaca Al-Quran. Idza tahural qalbu lam yashba min qiraatil Quran. Hati itu ketika bersih maka tidak kenyang dengan membaca Al-Quran. Ini perkataan dari Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lain. Dan banyak cerita-cerita orang bisa menghatamkan Al-Quran sehari semalam, ada yang sampai 8 kali. Contohnya Syekh Abdurrahman As-Segaf, itu bisa menghatamkan Al-Quran sehari semalam 8 kali. 4 kali di siang hari, 4 kali di malam hari. Dan bahkan saking mendarah dagingnya Al-Quran dalam tubuh beliau, pada saat beliau tidur itu banyak orang yang secara sadar mendengarkan Syekh Abdurrahman As-Segaf ini membaca Al-Quran padahal beliau tidur. Terdengar, bahkan terdengar dari ranjang-ranjangnya. Dan bahkan mulut beliau itu refleks. Tidur mulutnya bergerak-gerak seakan-akan membaca Al-Quran. Silakan yang mau bertanya, bisa bertanya seputar materi atau di luar materi, silakan yang mau tanya. Ada? Mbak Lala mau tanya? Enggak. Yang lain mau tanya? Ustazah mau tanya? Kayaknya ada pertanyaan yang disimpan. Silakan yang mau tanya. Enggak usah malu. Ada? Tidak ada? Ustazah ada. Iya. Iya. Kan sekarang itu kayak sarung yang dipakai perempuan atau buka itu ada tulisan Arabnya sama kerudung ada itu, otomatis kan ya walaupun bukan Al-Quran kena duduk gitu, kadang ada di sini itu gimana, terus pas kalau dibawa ke kamar mandi dibuat dicuci kan Arabnya itu di seluruhnya gitu, otomatis kan duduk Sebenarnya kalau tulisan Arabnya itu tidak ada yang mulia ya tidak apa-apa sebenarnya. Makatul Mukarramah. Wah, itu lain lagi kalau ada tulisan Makatul Mukarramah. Enggak, kalau misal kayak model-model kerudung yang model kayak koran yang tulisannya tidak jelas seperti itu ya, tulisan Arab kan sama seperti tulisan Indonesia. Lagu-lagu Arab juga ada lagu yang ngeres-ngeres juga. Arab itu dikira doa itu nanti. Karena ada dangdut versi Arab kan juga ada penyanyinya juga, pakainya ya kebuka-buka itu, nyanyinya pakai bahasa Arab ya karena bahasa. Tapi ya bagusnya kalau memang beli kerudung atau apa yang semacam itu ya dilihat dulu tulisannya. Jadi jangan cuma ngikuti tren, memang keren ya pakai kerudung kayak ada tulisan Arabnya kayak orang Arab, walaupun dilihat orang Arab dari ujung menara Eiffel. Ya, dilihat dulu barangkali ada tulisan-tulisan yang mulia begitu. Tapi kalau cuma sekedar menggosok-gosok tidak masalah. Yang jadi masalah kan ketika masuk kamar mandi itu
yang jadi masalah itu ketika masuk kamar mandi itu. Kalau cuma gosok-gosok ya tidak masalah. Ini saja ya, saya pernah mendengar satu keterangan dari Habib Abdullah Al-Muhdor Tarim yang sekarang menetap di Pasuruan. Biasanya kalau laki-laki itu punya kopiah yang ada gambar terompahnya. Nah, itu juga sebaiknya kalau masuk ke kamar mandi itu dilepas. Itu cuma gambar terompah, tidak ada tulisan Arabnya sama sekali. Kenapa? Karena memuliakan Rasulullah. Karena itu kan gambar sandal Rasulullah. Dan itu memang ada banyak khasiat dan manfaatnya. Ada banyak khasiat dan manfaatnya itu gambar terompah. Makanya seringkali digunakan logo-logo di satu majelis atau kadang-kadang dibuat stiker ya Tarim wa ala macam-macam ya, karena memang banyak khasiatnya itu gambar terompah Rasulullah. Paham? Dilihat dulu tulisannya. Kalau tulisannya biasa-biasa ya tidak apa-apa. Di sini tuh Ustaz, kayak gitu dan batu Roma gitu. Terus Istanbul Turki, India Kejenahan. Makatul Mukarramah itu yang Iya. ini. Kalau yang lain kan biasa. Ya boleh-boleh saja dipakainya boleh. Cuma ketika masuk kamar mandi itu yang ya walaupun tidak sampai haram tapi kurang etis gitu. Ada lagi? Sudah. Sudah? Wallahu a'lam bishawab.